Halo para pemirsa Mental Innovating, senang menemui Anda kembali bersama saya Dr. Yanto Marius, psikiater di Manado. Edisi kali ini adalah edisi yang ke-43 dan kita akan membahas satu topik yang namanya depresi terselubung atau dalam bahasa Inggris disebut mass depression. Mask itu adalah masker ya, jadi seperti topeng. Waktu kita COVID, kita kan pakai masker semua ya. Jadi, orang depresi yang tidak mengakui dirinya sebagai menderita depresi, jadi dia memakai topeng. Itu namanya mass depression. Nah, apa itu depresi? Depresi adalah satu gangguan mental, di mana ditandai dengan 3 gejala pokok, yaitu kurangnya minat untuk melakukan sesuatu, kurangnya cepat lelah, dan perasaan murung. Jadi perasaan murung, kurangnya minat untuk melakukan sesuatu yang aktivitas harian, dan mudah capek, mudah lelah ya. Dan disertai dengan beberapa gejala tambahan. Gangguan makan ya, makannya bisa umumnya kurang ya, tapi ada sebagian orang meningkat. Gangguan tidur, gangguan konsentrasi, harga diri yang menurun, rasa masa depan yang suram, gangguan seksual juga bisa menurun atau meninggal, sering menyalahkan diri sendiri, menyesali diri sendiri, dan mengasihani diri sendiri. Saya telah bersalah, kenapa jadi begitu, kenapa Tuhan memberikan saya beban begini, dan kasihan saya ini, kasihan ya. Serta kalau dia berat, dia akan timbul ide-ide untuk mengakhiri hidupnya, untuk bunuh diri. Tentunya semua gejala ini tidak perlu lengkap. Ada 3 saja kita sudah bisa tangkap. Seorang dokter jiwa yang pandai, dengan melihat wajah seseorang saja kita sudah bisa menduga. Terutama pancaran sinar matanya kita lihat, kita sudah tahu bahwa dia mengalami depresi. Tapi ini orang tidak mau mengakuinya. Jadi pakai masker ya. Apa saja sebab-sebab dari depresi? Sebab depresi adalah bahwa seseorang itu terancam atau sudah mengalami namanya lost the love object. Objek ialah sesuatu, manusia atau barang yang kehilangan. Nah, apa itu saja objek? Kehilangan, kematian, perceraian rumah tangga misalnya, perceraian hidup atau mati, kehilangan harta benda misalnya ya, misalnya gempa bumi, banjir, kebakaran, sehingga harta benda habis, perhiasan, uang, rumah, kendaraan rusak semuanya, atau uang, serta harga diri. Orang yang dipermalukan, tanpa salah dia difitnah dan dipermalukan dan depan umum, bisa mengalami depresi. Nah, depresi tersamar ini atau mass depression mempunyai gejala khas. Dan itu biasanya yang terkena adalah orang-orang yang terdidik, orang cendekiawan yang terdidik, para rohaniawan ya, para pejabat-pejabat yang mempunyai posisi tinggi, serta orang-orang yang dihormati dalam masyarakat, atau mungkin juga dirinya sendiri yang menganggap dirinya itu orang penting. Nah, ini bisa menganggap kenapa? Karena bagi laki-laki itu dianggap menangis itu tidak boleh untuk laki-laki. Menangis itu tandanya kurang iman. Dan lain-lain aspeknya ya. Pembagian depresi ada depresi ringan, sedang, dan berat. Ini sudah saya terangkan di video saya yang ke nomor 4 mengenai sindrom depresi, jadi kita tidak ulangi lagi. Jadi orang terdidik, bagaimana gejala-gejala dari orang terdidik ya? Penyangkalan diri dalam bentuk reaksi emosional dengan keluhan-keluhan fisik. Jadi gejala depresinya tidak dinampakkan. Yang nampak adalah reaksi emosional, mudah tersinggung, mudah marah, buruk sangka, dan lain sebagainya. Dan keluhan-keluhan fisik, sakit kepala, sakit jantung, debar-debar, sesak napas, sakit mah, sakit pinggang, dan lain-lain. Ya.
dan disertai mimpi-mimpi buruk. Gitu. Jadi di skala orang banyak dia nampak ceria saja, gembira, seperti tidak ada susahnya. Tapi di kala sendiri dia muncul itu perasaan, muncul juga perasaan sedihnya. Tapi di depan orang banyak gejala-gejalanya yaitu berupa terutama ada keluhan-keluhan fisik. Jadi orang merasa dia ini sakit fisik. Akibatnya apa? Dia sering berobat ke dokter non psikiater. Dokter A berganti ke dokter B, berganti ke dokter C, namanya dokter shopping. Di mana umumnya kalau dia sakit mah dikasih obat mah, sakit kepala dikasih kepala, dikasih jantung dikasih obat jantung, dan semuanya tidak sembuh. Nanti terakhir baru datang ke dokter jiwa atau psikiater ya. Anak-anak juga bisa mengalami depresi dan bentuknya mirip-mirip orang dewasa, tapi dia itu anak yang nakal ya. Bisa prestasi sekolahnya menurun, bisa lamban, menarik diri, pekerjaan rumahnya ditelantarkan, bisa tidak mau bergaul, dan dia anak-anak yang mengalami depresi biasanya karena perselisihan orang tuanya, ayah dan ibunya ya. Kalau ayah dan ibu berkelahi atau bercerai, maka yang menjadi korban adalah anaknya. %25% dari manusia ini pernah mengalami depresi. Apakah itu depresi benar-benaran, neurosa depresi, atau mass depression. Tapi khusus orang ini, orang yang terdidik, public figures, dan orang yang super egonya tinggi. Orang terdidik ya, cendekiawan, orang yang public figure, misalnya rohaniawan, dokter, polisi, orang-orang, dan orang merasa itu. Ya, jadi sekarang bagaimana? Apakah mass depression ini bisa sembuh? Ya bisa. Ya. Sebenarnya banyak di pelayanan umum, hanya termasuk sejauh dokter tidak menangkapnya. Seandainya dikasih obat antidepresi, dia juga. Tapi kurangnya itu harus disertai dengan psikoterapi. Psikoterapi, mengapa dia depresi? Kalau dia kematian, dia perceraian, kalau kehilangan barang, atau kehilangan uang, atau dipermalukan, kita bantu merubah pola pikirnya. Mindset dari pasien harus dirubah guna menerima kenyataan itu. Barulah dia sembuh. Ya, sekira demikianlah saudara-saudara. Oh iya, tadi saya sudah bilang harus dikasih obat anti depresi, anti cemas, dan dikasih beberapa vitamin suplemen guna menguatkan tubuhnya karena dia kurang tidur, kurang makan, kurang istirahat, sehingga daya tahan tubuhnya merendah, sehingga bisa muncul penyakit-penyakit lain. Kalau ini murni depresi bersamar, maka dia akan sembuh dalam waktu singkat. Kecuali dia disertai penyakit-penyakit penyerta, diabetes, tekanan darah tinggi, asam urat, dan lain sebagainya, tentu perlu berobat ke dokter lain, penyakit dalam misalnya. Sekira demikianlah para pemirsa. Terima kasih. Sampai jumpa di edisi depan, minggu depan, edisi yang 44. Semoga bermanfaat. Terima kasih.